Salam sejahtera, Bapak Ibu, saudara-saudara yang sungguh berbahagia dan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di dalam sorga. Terima kasih untuk hari yang baru di hari ini. Ajar kami Bapa dengan kebenaran firman-Mu sebelum kami menjalani seluruh aktivitas dan pergumulan hidup kami hari ini. Biarlah firman-Mu yang akan menuntun, bahkan membentengi hidup pribadi, rumah tangga, dan persekutuan jemaat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, saya membaca firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 4 ayat 23. Firman Tuhan berbunyi demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Demikianlah firman Tuhan, sungguh bahagia bagi setiap orang yang selalu rindu untuk dibaharui oleh kekuatan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini di bawah sorotan tema hati-hatilah dengan hati, saya mencoba menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, hati kita sangat menentukan seluruh gerak hidup kita. Ibarat sepandai-pandai tupai meloncat, dia akan jatuh juga. Maka sepandai-pandai kita menyembunyikan perasaan hati kita, pasti juga akan terkuat dan nampak lewat seluruh gerak tubuh kita ini. Soal hati Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pernah berkata dalam Injil menurut Matius pasal 15 ayat 19, dibilang begini, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, percabulan, persinahan, dan semua yang penuh dengan kepalsuan dan yang jahat. Jadi hati adalah sumber kejahatan, tapi juga hati adalah sumber kebaikan. Firman juga mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Artinya bahwa hati manusia, hati orang percaya, siapapun dia, muda, tua, suami, istri, hati itu harus selalu dikontrol. Hati itu harus selalu dipandu dengan Roh Kudus. Karena ketika hati seseorang itu dipandu, dikontrol, dituntun oleh kuasa Roh Kudus, maka hati itu akan melahirkan sukacita, melahirkan kasih, melahirkan kebenaran, melahirkan keadilan, melahirkan segala sesuatu yang baik di dalam hidup ini. Namun sebaliknya, kalau hati itu tidak dikontrol, tidak dipandu, tidak dituntun oleh Roh Kudus, tetapi cenderung dikontrol oleh keegoisan seseorang, maka hati itu akan juga mengeluarkan hal-hal yang jahat, kebencian, kecemburuan, kecurigaan, kerakusan, kesombongan, bahkan akan terjadi kehancuran. Karena ketika hati yang mengeluarkan segala sesuatu yang jahat, maka di dalam relasi antara sesama orang percaya, sesama anak-anak Tuhan, tidak dapat dijamin menghadirkan sukacita. Yang terjadi hanyalah kekacauan. Maka untuk itu, kita semua anak-anak Tuhan terpanggil untuk selalu menjaga hati kita, mengontrol hati kita,
menuntun hati kita ini dengan memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Tanpa bimbingan kuasa Roh Kudus, siapalah kita ini? Apakah yang bisa kita buat bagi sesama kita untuk menghadirkan damai, sejahtera, sukacita, kasih, dan seterusnya? Oleh sebab itu hati kita harus diberi gizi. Harus diberi makanan yang sehat. Supaya dengan demikian hati itu tetap sehat. Dan kita akan kedapatan sebagai orang-orang percaya yang sungguh amat luar biasa. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Semua orang percaya memiliki hati. Dan hanya orang percaya yang selalu rindu untuk menghadirkan kasih, damai, sejahtera yang memiliki hati yang dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Tetapi sebaliknya bagi mereka yang selalu merindukan kekacauan, mereka yang merindukan kehancuran, mereka yang selalu pemarah, mereka yang tidak memaafkan, mereka yang suka hidup di dalam berbagai sikap hidup yang kompromi dengan kejahatan, hati mereka tidak dipandu oleh Roh Kudus. Maka mereka harus membutuhkan obat penawar. Dan obat penawar itu juga adalah Roh Kudus dengan cara memohon dari Bapa di surga. Untuk itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hati-hati dengan hati. Sebab dari hati itu akan muncul kekacauan. Tapi dari hati itu juga akan muncul kebaikan. Jadi ketika Anda memasuki hari yang baru ini, renungkanlah firman Tuhan yang disampaikan dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23 ini. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, berkatilah kehidupan umat Tuhan. Jemaat GKI Sumut Klasis Medan 1 di hari baru ini. Berkati setiap pribadi, berkati setiap rumah tangga. Supaya mereka boleh hidup dalam sukacita, damai, sejahtera. Dan mereka semua boleh memiliki hati yang dipandu, dibimbing. Hati yang selalu dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga yang terlahir dari hidup mereka hanyalah perbuatan-perbuatan kasih. Perbuatan-perbuatan yang menghadirkan damai sejahtera bagi semua orang. Dan biarlah Tuhan Allah memberkati mereka semua. Yang hari ini dalam keadaan lemah, tubuh Bapak kuatkan. Yang sakit Bapak sembuhkan, yang berkekurangan Bapak tambahkan. Dan yang masih memiliki persoalan-persoalan Bapak selesaikan. Dan biarlah dengan cara Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberkati seluruh umat-Mu ini. Inilah doa kami Bapa, ampuni salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah, kasih Tuhan Yesus di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus akan senantiasa menopang, melindungi, dan menyertai setiap hati sanubari, anak-anak Tuhan, pribadi, rumah tangga, keluarga besar GKI Sumut Klasis Medan 1 hari ini selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Tuhan Yesus berkati.